Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya IG Live TV ini mulai juga kulik-kule, mulik sambil mangule. Dia mangalaku. um, Halo Intan, ada Sinta juga. Ini perdana kita mulai kulik-kule, mengulik sambil mangule. Nang ketek mendake nang gadang merape. Hari ini kita ada narasumbernya Sabrina Fadila Azahra. Sabrina ini biasa dipanggil Cindy. Sabrina Fadila Azahra, tapi panggilannya Cindy. Kok bisa? Jauh kan ya? Sabrina Fadila Azahra, 3 kata jadinya Cindy. Nanti kita tanya kenapa namanya jadi Cindy bukan Sabrina. Tapi ada juga sebagian yang panggil dia Sabrina. Oke, kita tunggu Sabrina buat gabung di live IG ini. Kita tanyain gimana caranya dia kuliah S1 dan S2 dalam waktu bersamaan dan jadi wartawati juga di minang1.com. Gimana kisahnya? Aduh, ini Cindy-nya kemana? Lagi belum muncul-muncul. Awak menunggu-nunggu Cindy juga. Jadi live IG-nya ini nanti bakal ada bahasa Indonesia, ada bahasa Minang. Jadi Indomie, Indonesia Minang. Jadi jangan tak aja mana ya. Halo, ada Anissa juga nih, Sinta Syafrianda, ada Uncu juga. Yang mau nanya juga boleh nanti di kolom komentar. Buat yang mau tanya-tanya sama Cindy, gimana perjuangannya menjalankan S1 dan S2-nya bersamaan. Ada yang penasaran nggak? Nah, bocoran untuk minggu depan kita ada bintang tamu lagi, narasumber lagi. Dia vokalis band. Insya Allah kalau nggak ada halangan ya, nanti ada vokalis band dari ibu kota yang bakal gabung. Halo, apa kabar Rizky? Alhamdulillah Indah sehat. Ada Yudi juga. Senangnya lumayan. Oke, ini yang si Cindy-nya belum muncul-muncul nih. Kita tungguin dia. Halo, ini ada Kak Sari juga. Hai. Senang pada ada yang nontonin. Hai Pak Re, ini My Rizal ini adalah pimpinan rektornya 30 hari bercerita. Kita promoin 30 hari bercerita juga ya Pak Re ya. Semoga 30 hari bercerita makin jaya. Nah, ada yang bisa tebak nggak kira-kira vokalis? Iya, kok vokalis kangen band? Dia cewek, vokalis dari Padang juga. Kira-kira ada yang bisa tebak siapa? Yang mungkin kenal vokalis yang udah terjun ke ibu kota dan pernah ikutan X Factor juga. Asik, masih aku pantengin katanya Sinta. Oke, ini Cindy-nya belum muncul. Sabar ya, sabar. Ini perdana bikin live IG semoga. Jadi kalau ada nanti yang kepleset ngomong dimaklumi aja ya. Udah ready katanya. Ayo. Ayo. Hai. My Rizal. Asik, ini dia Sabrina bergabung. Ayo, permintaannya belum nih. Sabrina. Lihat. Halo Anggun. Iya cerah Intan. biar glowing dikit jadi pakai pink. Oke.
Jaringannya agak ini ya. Mana nih? Mana Sabrinanya? Keluar lagi jaringannya kayak jelek ya. Yolanda. Ayo diulang lagi Sabrina. Sabrina, ayo diulang lagi. Halo Miss, malu ditonton sama Miss, malu. Iya Anggun, udah lama gak ketemu. Apa kabar? Diulang lagi. Sabrina, ayo ulang lagi. Ini malah yang muncul yang lain nih permintaannya. Ayo diulang lagi. Maafkan jaringan. Ya begini ya kalau live ternyata. Kalau mau rekaman, apa ntar rekaman aja. Tapi kalau live ini juga lain lagi serunya. Halo Mas Nofrian. Ini kita lagi nungguin Cindy-nya gabung. Akhirnya kita itu pink apa? Ungu lagi sih. Itu dress code ya kak ya? Ini slow respon ya nih. Ini kameranya nggak kebuka kak di sini. Gimana gimana? Kameranya kak nggak kebuka di sini. Itu kok bisa? Tadi kebuka kok. Tadi kebuka kok deh. Ya keluar lagi. Aduh, maafkan permisah. Memang harus bersabar. Ternyata kalau live IG itu begitu ya. Jaringannya harus sama-sama bagus. Ini ada beberapa orang yang udah nonton. Aduh, thank you so much. Udah pada nonton. Ada Bang Rindo juga. Halo, Bang Rindo. Ada Yori Karenia. Makasih udah gabung. Ini jaringan Cindy-nya memang lagi agak error. Jadi mohon sabar ya. Sabar, sabar. Thank you Bang, sabar. Nih, Sabrinanya. Jaringan deh. Iya dari tadi kak. Maaf. Oke. Alhamdulillah sekarang masih ada stay 10 orang yang nonton. Yang ingin dengerin kisah Cindy gimana caranya S1 dan S2 bersamaan. Tapi sebelum itu, kita kan kulik-kulik nih ceritanya. Mengulik sambil mengulek. Mana kulekan Cindy itu kalau kak ikut. Apa? Oh kalau ini. Asik apa tuh? Sanjay. Ayo tebak ini apa namanya? Kentang goreng apa sih tuh? Keripik loh. Keripik. Kok yang ube batu saya kok manyo baunya. Aduh. Itu kak yang seru kak. Iya ya. Oke nih. Jadi supaya nggak ada yang bertanya-tanya kan. Kan nama Cindy Sabrina Fadila Azahra. Tapi kok bisa panggilannya jadi Cindy gitu? Sebagian sih ada yang panggil Sabrina kan. Nah itu kak. Nama Sabrina Fadila Zahra itu nama yang tercatat di akte kelahiran. Dan formal. Nah, kalau Cindy itu panggilan dari rumah. Jadi orang-orang Gitu. rumah, lingkungan sekitar, teman-teman deket biasanya manggil Cindy gitu. Oh. Ya, rancak tuh ya banyak namu jadinya. Nah, di SMA beda lo, di rumah beda lo gitu kan, kuliah beda lo. Oke deh. Kalian udah dicerita tentang kuliah S1 dan S2 yang Diko nih. Siapa sih Sindiko bisa kuliah S1 dan S2 bersamaan? Aduh, nggak kebayang. Soalnya ceritanya tuh. Nah, jadi tuh gini Kak. Kan saat ini
Kemarin ini kuliah di Hmm. jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah, Hmm. pada semester 6, 7, kan di situ Hmm. ada program fast track atau jalur percepatan dan magister. Nah, Hmm. dengan beberapa ketentuan dan beberapa syarat-syarat, ini cobalah mendaftar di jalur program fast track tersebut dan alhamdulillah lulus. Jadi bisa mengikuti kuliah S1 berbarengan dengan kuliah S2 begitu. Asik. Itu beasiswa atau gimana dia? Atau bayar personal gitu? Kalau untuk biayanya Kak, biaya semester 7 dan semester 8 di S1 itu digunakan untuk biaya di semester 1 dan semester 2 S2-nya. Nah, untuk semester 3 dan semester 4 di S2 nanti biaya personal. Oh gitu. Jadi lumayan ya. 2 semester aman. Karena gabung Mm-mm. sama kuliah S1 S1-nya. ya Asik. hemat Kak. Mantul. Hemat, Beb. Hemat Hebat banget. bukan cuma hemat waktu loh, tapi hemat uang, hemat apa lagi ya? Banyak kehematannya itu. Keren, keren, Banyak keren. hemat hemat Kalau uang. ini mungkin ya, kalau ini kan Apa? sebagian orang kan pasti belum tahu ini angkatan berapa sih dia di UNAN? Apa Kak? Angkatan berapa di UNAN? Angkatan Angkatannya 2016. 2016. 2016. Keren. Sekarang 2020 berarti kemarin kabarnya Indi habis sidang. Iya, Aduh, berarti udah alhamdulillah resmi banget jadi Kak. S1. Ya, alhamdulillah Asik. kemarin sidang Hmm, skripsi dan ya resmi sebagai mahasiswa magister di linguistik Universitas Andalas. asik. S1 kelar, S2 lanjut tanpa perlu S2 ndak yo, S2 ndak yo, kemana yo, Karajo ndak yo. Tahu-taunya lu jadi wartawan lu di Aduh, minang1.com. Aduh, ya Sabana. Ala caranya tuh. aduh. Itu sebenarnya emang nggak kebayang juga sih Kak. Eh, bisa ya ternyata kuliah S1, Hmm, kuliah S2, kerja juga bisa ya ternyata. bisa Aku sendiri juga nggak nyangka gitu loh Kak awalnya. Hmm, ya, ya. Tapi yang bisa kayak gitu cuma ini kan sastra Indonesia. Yang bisa kayak gitu cuma sastra Indonesia aja atau bisa dari jurusan lain deh? Beberapa jurusan ada Kak program fast track-nya, tapi dari beberapa informasi dari teman-teman juga, jurusan-jurusan lain ada yang nggak memiliki program fast track tersebut. Misalnya Hmm. psikologi kalau nggak salah, teman ini dari psikologi bilang kalau di sana nggak ada program fast track-nya. Nah, dan untuk memasuki program fast track tersebut juga ada syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk masuk ke sana, gitu Kak. Syaratnya apa aja nih? Maksudnya yang garis besarnya aja mungkin kalau untuk secara perinci mungkin agak susah juga jelasin abis waktu di sini kan. Tapi secara garis besar yang paling inti yang perlu disiapkan untuk ikutan fast track itu apa? Kalau untuk syaratnya dari nilai kemarin ada syarat di semester 6, akhir semester 6 itu, yaitu selesai SKS 125 SKS kalau nggak salah ini Kak, seingat ini 125 SKS. Terus memiliki IPK di atas 3,25 dan nggak ada nilai B Oke, diulang deh dari semester jaringan 1 sampai semester 6 jaringannya tersebut. tadi. Hmm? Diulang tadi PK-nya berapa nih Terus minimum? 3,25 Kak. Minimum Itu minimum. 3,25 tapi nggak ada nilai yang di bawah B. Hmm, ya, ya, ya. Syaratnya yang selanjutnya ada tes TOEFL skor 450. Itu sih Kak kalau secara garis besarnya. 450 itu TOEFL. Mm-mm. Keren. Aduh. Dan ini semuanya lancar, oke ya dia. Alhamdulillah sejauh ini masih oke Kak. Oh, ke depan banyak tantangan lagi. Iya, iya, benar-benar. Yang paling sulit untuk syaratnya sendiri yang dilengkapi apa nih? Kalau untuk persyaratannya sih paling sulit bagi India adalah tes TOEFL karena kekurangan Indi di situ.
tidak terlalu fasih dan tidak terlalu lanjut soal bahasa Inggris, Kak. Tapi alhamdulillah mencukupi gitu. Alhamdulillah. Eh, Kalau kemarin kabarnya Indi buat dapat bocoran dikit, kemarin sidang 10 menit, dikabarin 10 menit sebelum sidang. Itu pasti Iya itu, aduh. aduh, itu serius Kak, greget banget. Dak dikduk nggak tahu lagi awalnya. Jadi Itu online, kemarin virtual atau gimana? oh ya, sidangnya virtual lewat aplikasi Zoom. Kita sendiri, terus dosen penguji 5 orang di dalamnya. Tapi itu informasinya baru tahu pas pagi-pagi banget, Kak. Pagi-pagi 10 menit menjelang jadwal sidang. Dan yang sidang sendiri nggak tahu kalau itu jadwalnya. Hebat, hebat. Tapi nilainya Alhamdulillah, asik. Aduh, bangga, bangga, bangga. 10 menit sebelum sidang, dan banyak ujiannya tuh. Pertama, sidangnya dadakan, 10 menit sebelum sidang baru dikasih tahu. Kedua, virtual. Virtual itu pasti nggak mudah kan, karena meyakinkan penguji untuk sedangkan langsung aja di depan dosen itu kayak duk apalagi lewat virtual, jaringan semuanya pasti banyak kendala kan. Dan ini bisa dapat A, aduh, good job. Itu alhamdulillah banget. Sebenarnya Keren. tuh kenapa masih bisa dilaksanakan sidangnya? Karena awalnya ini tuh dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Akan tetapi kata sehari sebelumnya pada tanggal 16 ketika ini mengonfirmasi dengan ketua jurusan, ibunya bilang bahwasanya jadwal waktu hari itu udah penuh karena adanya mahasiswa dari sejarah yang sidang di waktu itu juga. Jadi diundur, tapi ketika ini ditanyakan kapan jadwal diundurnya, Bu, ibu itu belum bisa memastikan. Barangkali setelah itu dapat jadwal, tetapi dosen lupa mengabari. Nah, pagi-pagi tanggal 19 itu, sehingga PowerPoint udah selesai, Kak, udah selesai gitu. Tapi masih belum rampung semua, cuma garis-garis besarnya aja gitu. Terus karena jadwal ditunda, ya udah deh, PowerPoint-nya nanti aja deh, nunggu jadwal baru lagi baru dikelarin gitu. Ternyata hari Jumat pukul 7.45 sidangnya, 10 menit sebelum itu dosen penguji nih ngechat di WA. Assalamualaikum Sabrina, mohon maaf skripsi yang akan saya uji, skripsi Anda yang akan saya uji nanti belum saya terima di email ataupun WA. Terus kok gitu loh. Nah, ini dosen kenapa ya? Kok kayak gitu. Jadi ini antara dosen penguji yang nggak tahu jadwal diundurkah atau memang ini jadwalnya atau bagaimana gitu. Terus ya udah dibilang lagi sama terus ini dijawab kan, Kak. Waalaikumsalam Bapak, mohon maaf Pak, Sabrina belum memiliki jadwal ujian kompre. Sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 17, akan tetapi diundur kemarin, Pak. Terus bapaknya jawab, iya, Anda sidang sekarang pukul 7.45. Terus dikirim link Zoom-nya. Karena itu, ya udah supaya yakin kan, Kak. Langsung lah ngechat dosen, langsung ngechat ketua jurusan tadi. Assalamualaikum Ibu, Bu. Tadi Bapak penguji menyatakan bahwasanya Sabrina ujian sidang skripsi pada pukul 7.45 ini, apakah benar, Bu? Terus ibunya jawab, Waalaikumsalam Sabrina, iya, mohon maaf Ibu lupa mengabari. Silahkan segera Ibu masukkan ke dalam grup yang isinya 5 dosen penguji tadi, Kak. Langsung Ibu masukkan ke dalam grup dan langsung ya kirimkan PowerPoint-nya di sana. Nah, aduh ya Allah, 10 menit lagi loh ujian. 10 menit lagi dan itu ujian kompre, ujian sidang akhir. Dan ya udah nggak ada kesempatan lagi buat apa ya? Buat beberes yang lain-lain segala macam. Ya udah langsung
sediakan keperluan, hidupin laptop, join langsung di Zoom. Terus sidangnya berjalan selama 2 jam nonstop. Keren. Jadi pengalaman yang paling selama jadi menjalankan S1 S2 berbarengan ini apa nih? Paling aneh, paling konyol, paling nggak bisa dilupain. Apa ya, Kak? Untuk pengalaman S1 barengan sama S2 ini banyak sih, Kak. Cuman yang paling berkesan tuh gini loh. Ketika semester berapa ya itu datangnya? Semester 7 deh. Semester 7 S1 dan artinya semester 1 di S2 itu ini nyaris nggak punya waktu libur. Bahkan libur semester pun digunakan untuk kuliah lah, bimbingan skripsi, bimbingan waktu itu masih proposal, bimbingan proposal, ngurus-ngurus jadwal gitu. Karena waktu kami masuk ke S2 yang program fast track ini, jadwalnya itu 1 bulan lebih lambat dibandingkan jadwal S1. Jadi kebayangkan, Kak, 1 bulan lebih lambat daripada jadwal S1. S1 beres UAS, S2-nya baru mulai UAS gitu loh. Dan pada masa itu, ini lagi proposalan, akhirnya 9 Januari 2020 itu seminar proposal jadwalnya. Jadi libur yang seharusnya libur semester, ya nggak kepake libur semesternya, itu full buat kuliah. Itu gimana cara Indi bagi waktu kalau kayak gitu nih? Pasti kan maksudnya kejar-kejaran kan semuanya? Sebenarnya tantangan yang paling berat tuh ya bagi waktu ya kan, Kak. Kalau buat ini sendiri sih, tipsnya, kuliah itu yang paling penting nomor 1 dan nomor 2-nya adalah kehadiran dan tugas. Kalau udah hadir setiap pertemuan, terus tugasnya dikerjain, tapi nggak asal-asal kerjain ya. Yang penting dikerjain semua tugas, terserah nanti itu kita paham banget, atau hasilnya bakal sempurna, atau gimana. Yang penting kerjain aja dulu sepemahaman kita. Nah itu tuh setidaknya udah aman loh buat kuliah. Ngerjain tugas dan kehadiran. Terus juga, apa ya, kalau untuk ngerjain tugas, jangan perfeksionis banget lah gitu. Jangan ngarep kita harus sempurna banget nih, nggak boleh salah sedikit pun. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna gitu loh. Jadi jangan ekspektasinya ketinggian buat ngerjain tugas atau apapun. Yang penting kerjain, selesai, udah. Berarti tips buat mungkin teman-teman yang lain, masalah kuliahnya, pertama kehadiran wajib, ya kan? Yang kedua sama jangan perfeksionis sama tugas, yang penting kerjain gitu ya dia. Kalau ini sih gitu ya. Soalnya kalau buat kehadiran, ya percuma kan kita serajin apapun, sehebat apapun, kalau kehadirannya nggak mencukupi, misalnya 75%, ya otomatis nilai kan ya, Kak? Benar. Dan kalau ini sih juga untuk apa ya, menanggulangi soal kehadiran ini, biasanya tuh lebih memperhitungkan ambil jatah gitu loh, Kak. Kalau misalkan mahasiswa kadang ada yang di minggu-minggu pertama nggak usah datang deh, paling dosennya nggak ambil absen, paling dosennya nggak ambil kehadiran. Atau minggu-minggu pertama nggak usah datang deh, paling cuman penyampaian awal materi aja, pengenalan materi aja. Nah itu bagi ini tuh enggak gitu loh, Kak. Kalau bagi ini sih mending ngambil jatah tuh ya bener-bener kalau udah ada kepentingan mendadak gitu loh. Soalnya gini, kita nggak tahu selama sepanjang 1 semester itu kegiatan kita tuh apa-apa aja yang harus libur gitu loh. Ketika kita udah ngambil jatah di awal, ya nanti ketika ada keperluan mendadak, keperluan yang mendesak yang nggak bisa ditinggalin, ya otomatis ke ini kan, kebuang gitu loh. Jadi mending ngambil jatah itu kalau ya bener-bener udah krusial banget. Jadi fenomena ambil jatah itu masih sampai sekarang masih banyak ini. Masih dipakai. Pemanfaatan waktu itu.
Rugi kalau Indah kayaknya. Nah, eh, kenapa ini ambil sastra Indonesia bukan jurusan lain? Karena setahu kakak, Indi tuh untuk dari SD sampai SMA itu juara. Peringkatnya 3 besar tadi. Why? Sastra Indonesia. Pasti kan maksudnya orang yang peringkat 3 besar itu rata-rata pasti akan memilih kedokteran lah atau jurusan kayak yang bagian FMIPA atau hal yang barik-barik lah gitu. Ya, kalau di AK tuh nggak tahu, nggak terjangkau udah kan gitu. Tapi untuk Indi atau orang-orang yang rata-rata dengan 3 besar itu pasti skalanya lebih tinggi diambil. Dan kenapa Indi ambil sastra Indonesia? Pasti banyak yang mempertanyakan itu. Nah, soal ngambil jurusan sastra Indonesia itu banyak banget Kak pertanyaannya. Sebenarnya ini kalau dari segi nilai, seperti dari SD, SMP, SMA, nilai UN juga, misalkan. Ketika SD pun nilai yang sempurna itu matematika gitu loh. Sementara bahasa Indonesia ini ada salah satu lah, salah dua. Cuma dari Indi kecil itu Kak, udah tertarik gitu loh sama sastra Indonesia. Mungkin karena tertarik sama bacaan kali ya. Nggak tahu juga kenapa. Waktu umur 4 tahun, kalau nggak salah mama, kalau nggak salah 4 tahunan itu Indi udah bisa baca, udah bisa nulis juga. Soalnya mama itu getol banget ngajarin anaknya buat baca tulis. Terus sejak umur 4 tahun itu sering tuh Kak dibeliin majalah Bobo, dibawain buku-buku bacaan, dongeng-dongeng atau cerita-cerita anak. Nah, karena itulah awalnya tertarik untuk eh, sastra, tertarik ke sastra. Tertarik sama awalnya tuh tertarik sama bacaan-bacaan gitu doang sih. Tertarik bacaan-bacaan sampai akhirnya waktu SD, akhir-akhir SD, terus ketika perpisahan ikut baca puisi, terus diapresiasi sama teman-teman tuh rasanya bangga banget gitu. Bocah-bocah, bocah-bocah diapresiasi temen gue, puisinya keren, wis keren. Itu bikin semangat banget gitu Kak. Terus waktu SMP ikut ekstrakurikuler apa ya dulu namanya, sastra dan teater, pokoknya semacam itulah Kak. Waktu SMP ikut ekstrakurikuler itu, terus karena suka baca, nulis-nulis artikel populer gitu, sering ngisi-ngisi mading. Nah, ketika ngisi-ngisi mading tuh, nanti kalau ada orang yang lewat, ada karyanya Sabrina nih, itu bikin bangga lagi. Oh, seneng ya ternyata kayak gini-gini. Ternyata sastra tuh seru ya. Terus waktu SMP juga pernah ikut ini Kak, lomba FLS 2SN. Festival Lomba Seni Siswa Nasional, terus ikut cabang Cipta Cerpen, berhasil juara 2 tingkat Kota Padang. Udah. Tapi Prestasi ini yang paling itu apa? Yang paling berarti prestasi ini untuk bidang sastra itu berarti banyak ya kan? lumayan sih Kak, cuman nggak begitu ini sih, karena ini tuh bukan tipikal orang enggak, maksudnya ini tuh bukan tipikal orang yang sering ikutan lomba gitu loh Kak. Berarti ini tipikal yang kayak gimana? Lebih sukanya tuh ya berkreasi sendiri, ngerjain ini itu, misalnya ngirim karya ke surat kabar misalnya. Tapi kalau untuk lomba-lomba sih kurang, entah karena dulu belum begitu banyak pengetahuannya soal ikut lomba ini itu dan segala macam, atau takut ribet. Juga lomba-lomba nanti nggak menang, kecewanya banyak gitu loh. Jadi jarang banget lomba. Bahkan yang nulis prestasi yang ini terakhir mungkin SMP. Tapi prestasi ini yang paling menonjol di bidang sastra pasti ada kan? Atau yang lain yang paling menurut ini itu pencapaian terbesar Indi lah gitu. Duh, apa ya kayak? Kalau di bidang sastra, Indi tuh pernah tahun 2017 semester kuliah ya. Tahun kedua kuliah itu berhasil juara 1 puisikalisasi Indonesia. Itu adalah
komunitas pembaca puisi di Indonesia yang daring. Terus lombanya itu adalah membacakan puisi yang diiringi dengan musik. Dan lombanya di Instagram sih Kak, lombanya di Instagram itu penontonnya ribuan, berapa ya? Pokoknya ribuan. Itu seneng banget. Cuma untuk lomba-lomba yang formal misalnya diadakan kedinasan terus lomba karya sastra atau apa sih, ini nggak terlalu mengikuti. Hmm, iya, tapi menurut Kakak sekalipun Indi jarang ikutan lomba, ambil S1, S2 berbarengan ini, maksudnya nggak semua orang bisa untuk survive di S1 dan S2 bersamaan kan. S1 aja banyak yang aduh udah ngeluh gitu, apalagi sambil S2. Dan ini bisa, terus kabarnya ini juga jadi wartawati di minang1.com. Nah, itu udah pencapaian, menurut Kakak pribadi menilai itu udah pencapaian yang besar gitu. Uh, nah, kapan Indi mulai jadi wartawati di minang1.com itu? Kalau kerja di minang1.com itu belum terlalu lama sih Kak. Sejak Februari tahun 2020. Artinya Februari, Maret, April, Mei, Juni, masih 5 bulanan lah. Masih 5 bulanan, tapi itu udah udah S2 kan? Maksudnya S1, S2 jalan kan? Semester berapa tuh? Semester 2 Ya, kali ya? semester 2 S2, semester 8 S1 kerja. Nah, kenapa Indi nekat? Maksudnya itu kan orang biasanya, aduh kok ini aja 2 udah ribet loh, Indi. Dan Indi ambil 1 lagi gitu loh. Aduh. Aduh, bakot, ibarat itu, bakot nekat ini gitu. Hmm, Apa motivasi Indi melakukannya? karena karena ini tuh mikirnya selagi masih ada waktu maksudnya tuh gini loh Kak, ini maunya tuh kerja tuh sebelum selesai studi. Nah, motivasi awalnya adalah kerja sebelum selesai studi, karena bagi ini nyari kerja tuh nggak gampang kan, semua orang pasti tahu nyari kerja tuh nggak gampang. Jadi kalau kita berangkat dari nol, ya sibuk ngejar akademik, terus tiba-tiba lulus kuliah wisuda, jeng-jeng menghadapi dunia yang nyata, dunia kerja, dan kita nggak dapat, itu menurut ini gimana ya? Sayang banget gitu loh kalau nggak memanfaatkan. Dan jurnalistik ini adalah salah satu bidang yang cukup ditekuni juga. Karena waktu pertama kali ikut jurnalistik itu waktu SMA kelas berapa lupa. Tapi sejak SMA ikut pelatihan jurnalistik di sekolah, terus ikut namanya dulu KIR jurnalistik di SMA Negeri 4 Padang. Ada KIR jurnalistik, karya ilmiah remaja dan jurnalistik. Di situ diajarkan gimana caranya jurnalistik tersebut bekerja, gimana etika jurnalistik dan segala macamnya. Terus juga setiap minggu deh, rata-rata hampir setiap minggu itu nih selalu mengirimkan berita-berita sekolah. Berita-berita sekolah itu naik ke surat kabar di Sumbar. Sejak itu mulai rajin mengikuti jurnalistik. Terus ketika semester 8 kemarin dapat informasi bahwasanya di minang1.com ada peluang buat masuk gitu. Jadi ya sepertinya menarik untuk diusahakan. Asik. Sekarang masih jalan, Di? Alhamdulillah masih jalan, Kak. Jadi beban untuk S1 udah agak ringan, udah turun ini. Tinggal S2 dan jadi wartawannya. Nah, target depan apa lagi nih? Target ke depan setelah ini kan, biasanya kan kalau yang pada umumnya setelah S1 kan pada mikir, oh mau kerja. Ya, kalau ini kan sekarang udah mulai kerja nih. Dan tapi pasti masih ada pencapaian-pencapaian yang masih ingin dicapai gitu. Nah, target Indi ke depan dalam waktu pendek dan waktu panjangnya apa nih? Kira-kira. Karena sekarang udah ada planning belum?
Mm-mm. Kalau sekarang sih Kak, karena udah ada 2 amanah yang nggak mungkin disia-siakan, S2 sama kerja. Sepertinya ini untuk beberapa waktu ke depan, khususnya setahun ke depan, itu akan fokus sama kerja dan S2 juga. Eh, untuk S2 sendiri kan itu udah ada targetnya. Insya Allah kalau bisa dan diupayakan itu tahun depan udah selesai. Dan ya untuk tahun ke depan itu dia masih mencapai target di bidang itu aja sih Kak. Terus untuk kerja mungkin lebih peningkatan apa ya, kualitas dan kuantitasnya aja. Misalnya meliput biasanya dapat berapa, dengan hanya kuliah S2 sekarang dan kerja itu semoga bisa lebih baik lagi, terus bisa lebih banyak lagi gitu yang bisa dihasilkan. Amin, amin. Nah, kalau pengalaman jadi wartawatinya sendiri nih, orang yang paling ini nggak nyangka wawancara siapa? Paling Hmm, nggak nyangka. Atau yang orang paling, paling aduh, ini yang paling istimewa nih. aduh siapa ya Kak ya? Intinya semua narasumber begini nggak nyangka sih Kak. karena Itu karena ini loh, pengalaman yang, ah, karena ini loh Kak. Karena ini itu bukan hidup dari, maksudnya keluarga yang apa ya? Keluarga yang punya banyak link seperti itu, punya banyak kenalan, punya banyak eh pokoknya bukan dari keluarga yang menengah, yang memiliki jabatan gitu-gitu deh Kak. Jadi ketika masuk ke jurnalistik itu seperti menemukan dunia yang berbeda sebenarnya. Tapi disitulah belajar gimana caranya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti ini, seperti itu, tipikal orang yang begini, begitu. Belajar di situ sih Kak. Oke, kalau ditanya siapa narasumber paling nggak nyangka, ya semuanya bisa dibilang nggak nyangka gitu. Seperti uh, ya misal dalam dalam masa-masa COVID, terus mewawancarai kepala laboratoriumnya dokter, terus semasa-masa COVID mewawancarai bapak pakar dari epidemiologinya, ya itu nggak biasa-biasanya Kak ngobrol sama narasumber-narasumber demikian gitu loh. hmm. Nah, dengan pencapaian ini sekarang, pasti ada orang-orang di balik layar yang mendukung kan. Jadi siapa nih yang bagi Indi orang yang paling berjasa untuk semua pencapaian Indi? Wah, kalau orang paling biasa untuk semua pencapaian kayaknya nggak akan ada pilihan lain selain mama sih Kak. Karena ya, karena semua hal yang terjadi sama ini sekarang tuh paling besar pengaruhnya tuh dari mama. Dari kecil tuh bareng sama mama gitu loh. Apalagi mama sempat menjadi orang tua tunggal selama 8 tahun, dan selama 8 tahun itu apa-apa belajar sama mama, ini sama mama. Dan mama itu loh Kak ngajarin buat apa aja cerita. Jadi sebagai anaknya mama itu nggak bakalan ada rahasia-rahasiaan. Misalnya kalau waktu kecil nih mau ngapain aja cerita, mau ngapain aja cerita. Jadi mama bisa ngontrol ngontrol diri gitu, ngontrol anaknya tuh yang seperti apa, dia dia karakternya gimana sih gitu, cara-cara dia bergaul gimana sih, teman-temannya siapa aja sih. Jadi bisa dibilang Kak, mungkin kalau buat teman-teman Indi kalau ke rumah, ya tinggal ke rumah ya udah mama tahu itu siapa gitu loh, tinggal nyebutin namanya, oh mama tahu itu siapa, dia udah punya, maksudnya berkegiatan bareng sama Indi tuh di mana, mama udah paham banget. Atas pencapaian-pencapaian tuh semua nggak ada lagi. Pasti mama ya deh, keren. Tapi ini sih Kak, Hmm? maksudnya kalau bagi Indi juga, pencapaian-pencapaian yang bisa kita lakukan tuh nggak mungkin kita lakukan sendiri, nggak mungkin kita capai secara karena usaha terus kita nyampe
ke tahap Iya. atau ke level yang atas misalnya. Itu nggak mungkin karena ridho Allah tuh bekerja di sana. Karena iya beneran mungkin ini pun kalau nggak ada bantuan dari Allah, nggak ada bantuan dari lingkungan sekitar, keluarga misalnya, nggak akan Kak, nggak akan sampai ke sini. Sehebat apapun orang, kalau cuman dalam konteksnya cuman usaha doang tuh menurut ini sih nggak mungkin gitu loh. Ini udah bisa jadi quote ini kalau gini. Aduh. udah jadi satu quote ya kan. Ridho Allah yang akan membantu segala pencapaian atau usaha-usahamu selain dari ikhtiar dan dukungan orang sekitar gitu kan. Hanya ridho Allah yang akan menyelesaikan segala pencapaianmu gitu. Udah selesai satu quote ini dari Sabrina. Asik. Jadi untuk sekarang impian jangka panjang Indi tadi apa nih Indi? Jangka panjang nih, bukan kalau yang jangka pendek kan ini memang menyelesaikan S2 dan wartawan kan. Tapi apa sih ada impian jangka panjang? Atau mungkin impian dari mama, mungkin jadi PNS kah? Atau jadi dosen kah gitu? Menarik sekali. Menarik sekali. Apakah masih dirahasiakan atau mendadak kan kalau wisuda bentar lagi ya kan? Ini ibaratnya udah sidang, berarti kan tinggal wisuda. Nah, kan ada lagi istilah wisuda baju merah gitu. Apakah ke arah sana? Aduh, ngeri pertanyaannya ini. Wisuda baju merah. Aduh. Kalau untuk ini sendiri sih Kak, wisuda baju merah tuh belum kebayang sama sekali sekarang. Soalnya ngurus diri sendiri aja belum bener Kak, gimana mau ngurusin anak orang? Itu berkaitan juga sama soal bagaimana yang dibagi waktu. Sebenarnya ini punya keistimewaan sendiri. Keistimewaan karena ini tuh nggak bisa masak, jujur itu nggak bisa masak sebagai perempuan Minang yang nggak bisa masak. Itu nggak bisa masak dan nggak andal untuk pekerjaan rumah. Dan di rumah tuh ini cuma anak tunggal gitu kan. Jadi waktu-waktu yang biasa digunakan untuk memasak, pekerjaan rumah sebagainya itu udah direkap sama mama gitu loh. Jadi ini terlalu banyak soal kerja-kerja rumah. Jadi waktu-waktu itulah yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kalau wisuda baju merah, aduh, susah ya jawabnya. Nah, jadi impian jangka panjangnya tadi apa? Sampai sekarang, impian jangka panjang ya? Pasti ini ada dari kecil. Menarik tadi. Kalau Indi sendiri, sebenarnya apa yang Indi jalankan sekarang adalah apa yang Indi impikan dan Mama impikan. Kenapa? Iya. Soalnya gini Kak. Ini kan ibaratnya. Lanjut. Apa perlu script nih? Siapa duluan? Lanjut. Lanjut nih. Jadi sebenarnya Mama itu awalnya mau Indi jadi guru. Jadi tenaga pengajar lah pokoknya. Terus ini berkaitan juga kenapa Indi bisa di Sastra Indonesia UNAN. Dulu itu Kak, Indi tuh Mama tuh maunya Indi jadi tenaga pengajar, jadi guru sih lebih tepatnya. Terus karena suka sastra, ini sempat ngambil jurusan pendidikan dan sastra Indonesia dan daerah, pendidikan dan bahasa sastra Indonesia dan daerah di Universitas Negeri Padang melalui jalur SNMPTN. Terus, tetapi saya gagal.
nggak keterima di pilihan satu, keterimanya di pilihan dua. Pilihan dua di SNMPTN itu pendidikan sosiologi, antropologi. Nah, karena Indi nggak suka jurusannya dan takutnya kalau nggak suka dijalanin ya nggak asik, nggak dapat ilmunya, banyak ruginya deh gitu. Terus waktu itu juga Indi ngambil lewat jalur apa ya itu namanya. Pokoknya dulu UIN Imam Bonjol Padang itu namanya masih IAIN. Dan Indi juga ngambil situ juga perpustakaannya. Dan alhamdulillah lolos di sana. Tapi Indi akhirnya memutuskan untuk daftar ulang aja dulu di jurusan pendidikan sosiologi dan antropologi UNP. Karena itu keinginan mama. Karena itu keinginan mama awalnya. Cuman di akhir-akhir ketika daftar ulang tuh kan udah ini kan kayak udah lewat masa SBMPTN. Karena udah lewat masa SBMPTN, ya udah Indi akhirnya bilang ke mama, "Ma, kayaknya nggak srek banget deh di jurusan ini. Nanti takutnya nggak lancar, nanti takutnya nggak dapat ilmu, nanti takutnya nggak beres gitu loh." Terus awalnya tuh nggak tahu sih Kak, biasanya tuh mama selalu biarin aja mau apa aja. Yang penting anaknya suka, anaknya tahu tujuannya, ya udah dibiarin. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa, mungkin karena mama yang ngotot buat jadi guru, terus ya udah ngambil di sana. Karena Indi bilang kayaknya enggak deh Ma, kayaknya nanti hasilnya dampaknya buruk deh gitu. Terus mama bilang ya udah ya udah coba aja ngambil sastra Indonesia lagi. Nah disitulah karena itulah makanya Indi masuk lewat jalur mandiri di UNAN, ngambil jurusan sastra Indonesia, terus lulus di sana. Ya udah sekarang di jurusan sastra Indonesia deh. Asik. Dan masih bertahan di Universitas Andalas ya, Indi? Ya, alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. soal ini karena impian mama tuh belum terkubur sebenarnya Kak, jangan salah impian mama tuh sebenarnya belum salah. Tapi ada perdebatan nggak? Karena Indi keluar dari jalurnya mama, pasti ada sedikit percikan-percikan apa gitu. Aduh, penyesalan dari mama atau perdebatan dengan mama yang akhirnya agak gimana gitu sama mama, ada nggak? Ada sih Kak sebenarnya. Ini tipikal orang yang sebenarnya sejujurnya keras kepala, nggak mau dibilangin gitu loh. Terus tapi ya sifat itu sejalan gitu loh sama mama. Indi yang keras kepala, terus mama yang cukup manut-manut aja deh sama anak, maksudnya ya terserah aja dia mau jadi apa, dia maunya apa. Tapi waktu lulus SMA, ketika itu kan Indi milih jurusan, maksudnya tuh Indi pengennya ngambil jurusan jurnalistik. Terus pengen ngambil jurusan jurnalistik, tapi mama bilang, dan waktu itu nenek masih hidup juga Kak. Nenek juga bilang, nenek termasuk orang yang cukup deket juga. Terus nenek sama mama tuh bilang, jangan deh jurnalistik. Jadi jurnalis itu sulit loh. Jadi jurnalis itu tantangannya nyawa loh. Nanti kalau salah-salah memberitakan atau salah-salah menginformasikan sesuatu, nanti kamunya kena gitu loh. Ya, waktu ini masih SMA sih, sepertinya nih nggak punya argumen yang kuat untuk membantah itu. Nggak punya, nggak punya gagasan sendiri lah buat memenangkan kenapa dia harus ngambil jurnalistik. Untuk meyakinkan orang tua gitu ya kan? Nah, tepat sekali. Jadi mungkin karena masih ini kan nggak ada alasan. Nanti ya udah deh maunya mama. Milih sastra Indonesia tuh nggak tahu kenapa juga. Nah itu tadi yang dibilang semuanya karena ridho Allah. Itu mama tiba-tiba aja setelah Indi selesai daftar ulang di sana, terus ngelihat ini tuh nangis-nangis di rumah, murung diem nggak mau makan. Itu mama tuh langsung lunak gitu loh, lunak. Ya udah deh, kalau mau ngambil sastra Indonesia ambil lagi aja. Terus Indi bilang gini, tapi Ma, kalau mau ngambil sastra Indonesia pun sekarang waktunya tuh kayak udah lewat gitu loh. SNMPTN udah beres, SBMPTN udah beres. Yang tersisa tuh cuman mandiri mah, gue bilang kayak gitu kan Kak. Tapi dan mandiri itu biayanya lumayan loh, lumayan besar loh.
Tapi mama tuh yakin, yakin, yakin aja. Ya udah nggak apa-apa daripada nangis-nangis ini. Akhirnya di Akhirnya akhirnya diizinkan. diopo. Akhirnya diizinkan. Terus soal jadi dosen nih. Maksudnya soal yang kakak tanya tadi jadi dosen. Nah, itu dia yang dibilang tadi. Pendapat dan keinginan mama tuh sebenarnya belum terkubur. Karena sekarang Iya, lagi karena studi kan masih S2. ada kemungkinan, iya. Karena kan Nah, S1 dan S2 ini masih sejalur ya kan. S2 ini apa nih? Jurusannya S2 ini linguistik. Linguistik. linguistik kan masih satu jalur kan, masih linear kan. Linear. Nah, ya, jadi dengan satu jalur ini kemungkinan impian mama tadi kan masih masih ada kemungkinan besar ini terwujud gitu. Nah, itu dia. Impian-impian mama tuh masih akan terrealisasi gitu loh. Sampai sekarang tuh mama masih kayak gitu, Kak. Mama mikirnya ya tenaga pengajar nggak dulu mikirnya tuh tenaga pengajar guru. Sekarang tenaga pengajar dosen bisa kok jadi tenaga pengajar. Dosen juga tenaga pengajar loh gitu loh. Tapi ya makanya Dan mama jadi pasti bangga kan? ya alhamdulillah ibu itu bangga. Akhirnya ya, akhirnya Indi bisa membuktikan kalau pilihan ini nggak salah. Iya. Itu sih yang bikin seperti keputusan Indi terus keras kepalanya Indi di waktu itu. Alhamdulillah banget ya. Coba aja kalau gagal, entah nggak tahu deh itu gimana, pasti nyesel mungkin nggak ngikutin kemauannya mama. Cuma alhamdulillah dengan adanya pencapaian yang seperti sekarang, itu kayak ngebuktiin banget deh gimana sebenarnya keinginan-keinginan kita yang kuat itu bisa diwujudkan. Ya benar. Nah, dari semua cerita Indi tadi, menurut Indi poin paling penting bagi Indi, apa sih yang paling penting bagi Indi dalam hidup ini? Setelah apa yang Indi jalanin? Hmm, menurut Indi sih hal paling penting dalam hidup adalah pertama beribadah kepada Allah tentu saja karena ya yang tadi dikatakan segala rencana, segala hal, segala skenario itu Allah yang ngatur. Terus ngikutin kata hati, Sebenarnya kita apa ya? Semua orang pasti dia yang terdalam meskipun nggak pasti punya satu atau dua impian deh gitu, yang benar-benar kekeh ingin diwujudkan. Cuma Iya. kadang orang-orang itu mikir nggak bisa deh kayaknya. Ini terlalu sulit deh. Ini gini deh, ini gitu deh. Terus kadang ada juga yang mikir, kayaknya kata hati ini susah deh buat diwujudkan, sulit deh. Lebih gampangnya, kalau aku ngelihat sih lebih gampangnya itu. Nah itu dia masalahnya. Ketika kita ngelihat orang lain lebih gampang menyelesaikan sesuatu, menjalankan sesuatu, saat kita lalui yakin nggak akan gampang karena semua hal itu bakalan memiliki kesulitan gitu loh. Setiap hal tuh ada-ada aja hal-hal sulitnya. Nggak akan ada yang gampang. Jadi ikutin kata hati, terus juga berbakti sama orang tua itu penting banget sih menurut ini. Karena dengan adanya kita berbakti kepada orang tua itu udah jadi jalan yang apa ya, mudah, mulus gitu loh. Sehingga kalau kita berbakti sama orang tua, kita bisa nyenengin hati orang tua, terus ngikutin apa yang orang tua mau itu nggak begitu salah loh gitu. Karena semua orang tua pasti mau anaknya yang terbaik, cuma terkadang orang tua itu nggak tahu kan apa yang terbaik buat anaknya. Maksudnya apa yang diinginkan anaknya itu belum tentu buruk juga gitu loh. Jadi pinter-pinternya anak sih kalau harus pinter-pinternya si anak gimana harus berbakti sama orang tua dan ngikutin kata hati mereka gitu. Ini ada komentar nih di bawah, Sabi emang panutanku jadi Olive. Halo, back lagi. Teman sejurutan kok. Oh iya. Sabi emang panutanku. Jadi namanya banyak ya, Sabrina. Ada yang manggil Fadilah juga nggak? Azahra mungkin? Banyak Kak, kalau soal panggilan mah macam-macam. Jadi itu intinya dari hal yang paling penting bagi Indi ada yang penting ibadah, kedua kata hati, terus
berbakti sama orang tua dan yakin juga dengan apa yang mau digapai gitu kan deh. Tepat sekali. Mantul sekali adekku ini. Aduh, Aduh. yang lebih Iya, mantul Bana. sih Kak sebenarnya. Hmm. Kak, kulenya kurang banget. Apanya kurang? Kule. Oh, kulenya Kule. kurang. Iya, karena kayaknya bahasa Nawa tuh rancak bana gitu. Lama bana jadi pade. Sakingnya tuh tidak terasa hari itu. Oh, hampir sejam gue main gitu. Oh ya udah hampir sejam ya. Iya ya udah pukul 9 ternyata. Hmm. Aduh. Dari sukses selalu buat Sabrina Fadila Azahra dari Ahmad Abu Zar. Iya, terima kasih Uncu. Doakan Itu selalu. kita lagi. Jadi ini sempat ngerasa ada terbebani juga nggak? Maksudnya dengan semua yang Indi lakukan kan kayak sekarang kan lagi tren-trennya tuh dengan istilah insecure, ya ngedrop, depresi. Pernah ngalamin gitu juga nggak? Dan gimana cara Indi mengatasi keinsecurean, ketidakpedean? Menurut ini sih Kak, soal insecure, stres, itu pengalaman semua manusia. Karena semua orang pasti punya titik terendah di mana mereka merasa nggak yakin atas apa yang mereka lakukan gitu loh. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut sebenarnya ya bisa pinter-pinternya kita aja. Banyak juga ini dengar gitu. Kalau misalkan kita stres atau apa, curhatlah sama Allah misalnya. Cuman menurut Indi pribadi itu memang terkadang nggak cukup. Karena kita curhat sama Allah, ya benar kita curhat sama Allah, tetapi kita butuh juga orang lain untuk mendukung, untuk jadi teman bicara, untuk orang-orang yang ngasih solusi. Pada saat-saat kita mengalami titik terendah itu, menurut ini kita semestinya mencari orang yang tepat untuk berbagi, untuk cerita. Ya, setidaknya meskipun kita nggak dapat solusi juga, terkadang kita nggak dapat solusi dari siapa kita bercerita itu, tapi seenggaknya kita bisa mengeluarkan atau meluapkan emosi. Terus kalau misalkan dulu, dari waktu di kecil sampai sekarang, misalnya stres atau suntuk atau mau marah-marah dan segala macam, sedih, nangis kayak gitu, ya luapin aja semua emosi itu, luapin aja. Kalau emang kamu mau nangis, nangis. Kalau kamu emang mau marah, ya marah. Nggak pura-pura senyum saat terluka. Nah, itu sebenarnya bagi ini bukan sesuatu hal yang baik banget gitu loh. Kita boleh-boleh aja senang, boleh-boleh aja ya. Misalnya di media sosial kita selalu ngeliatin gimana bahagianya, di media sosial kita selalu ngeliatin gimana pencapaian-pencapaiannya. Tapi bukan berarti kita saat kita sedih, nangis, kita nggak nangis. Saat harusnya kita marah, kita malah diem aja. Itu salah loh gitu. Jadi apapun emosi yang kita rasakan, apapun emosi yang kita miliki itu, ya udah keluarin aja dengan cara-cara yang benar. Terus misalkan kalau lagi stres atau lagi kesal sih biasanya ini lebih sering dilakukan. Cara yang paling sering dilakukan adalah nyoret-nyoret kertas. Why? Jadi setiap kali ngerasa marah, kesal, mau ngungkapin kata-kata kasar misalnya. Cuman hal itu nggak sepenuhnya baik karena bisa jadi kita nyakitin hati orang lain misalnya. Dan itu bikin kita memutus hubungan kita sama orang lain. Nah itu kan nggak baik. Jadi baiknya kita cari pelarian. Pelariannya tuh kalau begini, nyoret-nyoret kertas itu. Saat lagi emosi, lagi marah, lagi apa, coret aja di kertas. Apa-apa aja kekesalan, apa-apa aja yang mau diungkapin, ditumpahin gitu. Mau ngomong-ngomong kasar, terkadang ini juga gitu loh Kak. Kalau lagi emosi banget. Terus orang yang bikin sakit hati itu ya nggak mungkin juga kita lawan. Karena nggak baik juga. Ya udah ambil kertas, coret-coret. Kadang nulis